Kembali lagi bersama saya Ibu Deni Sentesa. Kita akan masuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, pendidikan agama Katolik, yang bertemakan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu suara hati ataupun hati nurani. Kita mempelajari lebih dalam lagi apa itu suara hati. Suara hati adalah kemampuan batin yang diberikan Allah kepada manusia untuk membedakan baik dan mana yang jahat. Katekismus Gereja Katolik, hati nurani adalah tempat terdalam manusia di mana ia sendiri bersama Allah dan mendengarkan suaranya. Yang ketiga, hati nurani membimbing manusia dalam mengambil keputusan moral. Fungsi suara hati. Yang pertama, menilai apakah tindakan itu baik atau buruk. Yang kedua, mendorong seseorang melakukan yang benar. Dan yang ketiga, mengingatkan ketika melakukan kesalahan. Dan yang keempat, membantu membentuk karakter yang bertanggung jawab. Ini adalah fungsi-fungsi dari suara hati. Ada macam-macam suara hati. Ada 3 bagian. Yang pertama, hati nurani benar. Hati nurani benar memutuskan sesuatu kehendak Allah, didukung oleh pengetahuan, nilai iman, dan refleksi. Yang kedua, hati nurani sesat, menilai salah karena kurang pengetahuan, kebiasaan buruk, atau lingkungan yang menyesatkan. Dan yang ketiga, hati nurani tumpul, tidak peka lagi terhadap dosa akibat sering mengabaikan kebenaran. Yang keempat, hati nurani skrupel, terlalu sensitif, merasa tidak dihargai. Dan juga yang keempat, proses kerja hati nurani. Sebelum kita melakukan tindakan, kita bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Saat melakukan tindakan, kita dibimbing untuk memilih yang benar. Sesudah kita melakukan tindakan, kita mengevaluasi mana yang baik, mana yang buruk. Pembentukan suara hati. Suara hati dibentuk agar hati nurani menjadi benar dan penuh dengan kedewasaan. Perlu adanya doa dan membuka diri pada bimbingan Roh Kudus, membaca sabda Tuhan dalam ajaran gereja, juga belajar dari pengalaman dan juga refleksi dari pribadi kita masing-masing, dan juga lingkungan yang baik dan teladan hidup Kristiani. Pendidikan moral di keluarga dan juga di sekolah. Tantangan dalam mendengarkan suara hati. Suara hati bisa berpengaruh media dan juga budaya yang menormalisasi dosa, tekanan teman sebaya, egoisme dan keinginan pribadi, dan juga kurangnya keheningan dan refleksi dalam hidup sehari-hari. Ini adalah tantangan-tantangan yang tidak mendengarkan suara hati, yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sendiri. Dan yang ketujuh, contoh situasi pengambilan keputusan dalam suara hati. Menolak atau menyontek meskipun teman lain melakukannya. Dan juga mengembalikan barang yang kita temukan kepada pemilik. Mengakui kesalahan dan juga akan meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan. Juga membela teman yang dibully meski berisiko tidak populer. Menolak menyontek meski teman lain melakukannya. Mengembalikan barang teman yang kita temukan. Tanggung jawab mengikuti suara hati. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengikuti suara hati kita.
Manusia wajib mengikuti suara hati yang benar. Tidak cukup hanya mengikuti kata hati, tetapi harus membentuk hati supaya sejalan dengan kehendak Allah. Dalam KGK nomor 100 tahun 1783, hati nurani harus dibentuk dan juga kesimpulan dalam materi kita pada hari ini, yaitu suara hati adalah karunia Allah untuk membimbing hidup manusia. Perlu dibentuk terus-menerus agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga kita bisa mendengarkan dan mengikuti suara hati, membawa manusia pada hidup yang benar, penuh damai dan selaras dengan